Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan yang akan merubah kehidupan kita semua, ya. Jadi ilmu-ilmu yang saya ajarkan semuanya sudah saya praktekkan, hasil dari apa yang saya lakukan, apa yang saya praktekkan, ya. Jadi kebiasaan itu begini, kebiasaan itu namanya habit, ya, sesuatu yang dilakukan terus menerus, bukan hanya sekali dua kali, kan itu. Jadi sekali dua kali lupa, ya, terus ketika hidupnya nanti bermasalah baru ingat lagi, oh itu pelajarannya Pak Niko, kan itu. Jadi kebiasaan itu habit, ya, sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang dan akhirnya menjadi kebiasaan, gitu. Nanti kalau kita tidak melakukan, ada sesuatu yang kurang. Jadi jangan hanya terima teorinya, tetapi tadi dipraktekkan. Kebiasaan pertama yang sering saya lakukan adalah bersyukur. Jadi kalau sekarang ini setiap bangun tidur, hal yang pertama saya katakan adalah Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Dan begitu buka mata, hal itu pertama kali yang saya lakukan. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Dan saya sudah membawa kebiasaan ini Bapak sekalian, ya sudah lama sekali. Dan mengucap syukur ini tidak hanya dalam kondisi baik. Ya seringkali banyak orang, Pak, gimana bisa mengucap syukur? Wong kondisi saya belum baik, kan gitu kan. Maka pelajarannya apa? Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Karena di situ ada kuasa pengucapan syukur. Merasakan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Ya, apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kami. Pelajarannya begini misalnya, ketika Anda sudah bisa mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan hari itu, Tuhan sediakan kebaikan-kebaikan untuk besoknya, untuk hari besok. Tetapi kalau hari ini Anda belum bisa mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan, ya, Tuhan belum akan sediakan untuk nikmat-nikmat di hari esok. Ini yang saya katakan, ya. Di dalam mengucap syukur itu ada energi kelimpahan. Ingat-ingat. Kemudian anggota tadi menerjemahkan di dalam Facebooknya, ini saya kutip, ya. Dia katakan apa? Bersyukur itu menjadi makmur, ya. Orang bersyukur itu makmur, tapi orang sambat itu bikin melarat. Karena kondisi kami sudah baik-baik, bukannya kami berhenti mengucap syukur, terus mengucap syukur. Ya, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Saya sebutkan semua untuk hari yang baru, kehidupan yang baru, untuk berkat-berkat-Mu yang selalu baru dalam hidupku. Ya, saya yakin Tuhan nggak pernah memberikan yang basi, selalu baru. Kami mengucap syukur untuk istri, untuk anak, ya, untuk mbak-mbaknya yang bantu kita, untuk tukang sampah, untuk semua anggota BLN, semua kita sebut. Ya, selama ini kan banyak orang belum tahu nih, terima kasih dan mengucap syukur. Kalau terima kasih itu cenderung happy, ya. Ketika kita dikasih orang, ya terima kasih, ya, cenderung ke perasaan happy, ya, karena mendapatkan sesuatu. Tapi kalau bersyukur ini beda, ya. Beda antara terima kasih dan bersyukur. Kalau bersyukur tuh saya bisa menangis, Bapak. Jadi kalau ucapan syukur tuh yang saya alami, hati itu bisa menangis, gitu. Ya sekarang cek dalam hidupmu, selama ini cuma terima kasih atau bersyukur? Selama ini banyak orang salah konsep, ya. Pak, besok kalau saya kaya, saya mau berbagi. Saya mau membantu yatim piatu, saya mau membantu panti asuhan, saya membantu rumah ibadah, kan gitu. Tapi katanya apa? Besok kalau kaya. Nah yang seperti ini gak pernah kaya-kaya, bos sekalian. Yang seperti ini tidak akan pernah kaya-kaya. Justru kaya itu dimulai dari kebiasaan berbagi, gitu. Berbagi dulu, baru menjadi kaya. Mulai sesuatu dengan berpikir hasil akhir, ya. Ketika saya melakukan ini nanti endingnya apa? Hasilnya nanti apa, gitu. Lakukan dalam kehidupan, tapi mulai berpikir untuk hasil akhirnya. Contoh, ya, apa yang saya lakukan, saya selalu berpikir nanti hasil akhirnya apa untuk banyak orang. Justru karena saya punya kebiasaan untuk berbagi, nah sekarang ini adalah panennya, ya, panennya. Nah, karena kami sudah punya kebiasaan berbagi tadi, gitu. Ibu merasakan sendiri, kan? Ya, rumah kami 24 jam terbuka, ya. Tadi yang datang subuh pun tetap kami jemput, ya. Kami bisa masuk rumah. Yang mulai dari Banyumas datang malam juga tetap bisa masuk 24 jam. Kemudian makan, ya, gratis. Mau berapa kali silakan. Setiap hari kami berbagi, ya, silakan makan sepuasnya, ya. Setiap hari puluhan sampai ratusan orang makan bersama kami. Mungkin teman-teman, ya, kemarin ada Mas Pipin, ya, sudah ikut gerakan berbagi, ya, berbagi warung ikhlas itu, ya. Dan banyak yang sudah melakukan itu. Saya bersyukur, saya terima kasih. Kan tidak hanya sekedar bicara perut, ya.
Mungkin Bapak Ibu kalau masalah makan saya sediakan, tapi kan nggak berhenti di makan, ya nggak berhenti masalah urusan makan kan itu. Maka kami berbagi maksimal, ya. Makan juga kita kasih, tapi ilmu-ilmu yang merubah kehidupan juga kita ajarkan itu, dan gratis. Saya nggak pernah jualan ilmu sebenarnya. Saya nggak pernah jualan ilmu. Ini lebih penting, ya, lebih penting. Karena apa? Pendampingan pelajaran itu akan merubah kehidupan Bapak Ibu semuanya. Dan saya pun nanti berharap ketika sudah kami dampingi hidupnya menjadi baik, melakukan hal yang sama gitu loh. Tapi nggak usah menunggu setelah baik dulu. Membuat goal setting, ya, tujuan atau impian, ini penting. Dahulukan yang utama, jadi membuat skala prioritas, ya, ini penting. Ya, jadi dalam hidup ya setiap hari kira-kira nih apa yang urgent. Di skala prioritas namanya urgent, ya. Yang urgent apa ini? Lakukan dulu. Nah, sekali banyak orang tadi tidak punya skala prioritas, hidupnya terlalu santai, terlalu nyaman, bahkan tidak punya target tadi, tidak punya mana yang diprioritaskan kan. Jangan terbalik, yang urgent tapi ditunda-tunda, akhirnya timbul masalah. Sementara yang masih bisa ditunda malah dikerjakan dulu kan. Jadi harus membuat skala prioritas dalam kehidupan. Di pagi hari saya harus membangun hubungan dengan Tuhan, ya, kemudian olahraga, senam kan itu skala prioritas. Karena itu dasar untuk saya nanti berkarya sepanjang hari, karena juga sampai malam berkaryanya kan itu. Saya membangun diri saya kuat dulu. Percuma nanti saya membantu orang lain tapi diri saya nggak kuat. Jadi impian itu tidak pernah gagal, ya, cuma dengan cara yang berbeda gitu loh. Saya tetap jalan terus. Ya, mas sekarang udah ribuan orang yang menjadi kaya ketika mempraktekkan ilmu-ilmu saya sudah melihat ribuan orang menjadi kaya. Jadi impian tidak pernah gagal, cuma caranya yang harus diganti gitu loh. Maka saya sering katakan kegagalan itu bukan lawan dari sukses. Kegagalan adalah teman seperjalanan menuju sukses. Dia perlu dimasukkan dalam pikiran, ya. Bukan sukses tertunda, ya. Teman seperjalanan. Cuma teman seperti tadi membisikkan ketika saya peluk teman tadi, teman kegagalan tadi, dia membisikkan sesuatu. Ayo bro, semangat bro. Kemarin cuma caranya yang salah. Maju terus dengan cara yang berbeda dan dengan partner yang berbeda. Ya udah, terus berjalan dan sampai sekarang ini ya. Tapi mulai belajar berpikir jauh ke depan nanti, ya. Manfaatnya apa gitu. Ya salurkan ini manfaatnya apa untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain, orang banyak. Kata Mas tadi ketika saya melakukan ini ada yang terluka enggak? Ada yang tersakiti enggak gitu loh. Nah, akhirnya kita melangkahnya hati hidup harus proaktif. Proaktif itu ketika ada masalah datang, ada sesuatu yang kelihatannya seperti masalah, itu nggak usah direspon dulu, ya, tenang dulu, dipikir dulu, ya, dipertimbangkan dulu, itu namanya proaktif. Ya, sesuatu yang dari luar tuh hanya mempengaruhi kita 20%, selebihnya adalah yang 80% itu reaksi kita nih yang lebih penting. Makanya kita harus proaktif. Jangan reaktif. Nah, kecenderungan banyak orang tuh reaktif gitu loh. Ada sesuatu langsung direspon, langsung dinilai. Padahal kita belum tahu itu mananya apa gitu loh. Tujuannya apa? Ya, itu kalau melihat di YouTube itu ada yang komentar negatif. Ya silakan aja, tapi itu reaktif. Belum tahu sudah menilai. Belum tahu tapi berani komentar. Belum tahu tapi berani mengambil tindakan itu loh. Adanya apa? Jadi penyesal akhirnya. Jadi banyak hal menjadi parah itu karena kita terlalu reaktif, bukan proaktif. Justru respon kita tuh yang kadang nanti membuat masalah itu semakin berat gitu. Yang tadinya masih biasa saja karena kita salah berespon tadi, terlalu reaktif. Artinya menjadi atau menimbulkan masalah-masalah yang baru gitu loh. Misalnya pasangan atau suami ngomongnya rada keras gitu kan. Tapi kita reaktif, dibalas keras. Nah, suami ganti mulai keras nih, ngelempar piring. Gue telepon keras nih. Wanita apa? Suami lempar piring. Tim ini dipecah. Pengalaman pribadi kok Pak. Kalau ada suami yang ngomong keras ya, piye caranya merespon? Caranya proaktif. Oh, bojoku ini lagi kesel, Pak. Tapi sedih sih. Nah, itu namanya proaktif. Apa kesel Pak? Rodo banter ngomongnya kan itu. Rodo banter ngendikane. Yuk, neng kamar yuk tapi sedih sih yuk. Gan relax gitu kan. Piye kira-kira nyaman enggak? Nyaman. Kan ngomong kurang mergo kesel, mergo pikirannya agak sumpah kan lho. Aja respon keras. Lah tadi penonton itu kan itu kan. Ini rumah tangga gak nyaman kan seperti itu. Jadi apapun yang datang tuh ojo langsung mbok tanggapi gitu. Tahan sih, ya, dinalar sih, ya, pikirannya diganggu, perasaannya diganggu kan gitu. Nah kalau itu udah sering tuh Pak, kalau ngomongnya keras tuh ya gampang anggap aja itu suplemen.
terima kasih Tuhan untuk suplemen pada pagi ini atau pada siang ini kan, gitu ya. Suplemen itu menjadikan kita menjadi kuat. Untuk terima kasih untuk jamu pada hari ini kan itu. Jamu pahit tapi bikin sehat. Jadi tetapkan tujuan. Nah, saya kasih contoh misalnya, saya dulu pernah ya membuat impian ya, waktu itu saya membangun komunitas namanya Taipan Club ya, ini saya masih ingat ini ya, ini logonya ini ya, Go Taipan ya, Go Taipan. Taipan itu artinya orang kaya, orang kuat, juara ya. Ini saya buat ini 2013 ini, kalau konglomerat itu disebut Taipan itu ya, ada 9 naga atau apa ya, Taipan ya. Nah, saya dulu pernah punya tujuan ya, membuat tujuan bagaimana membuat orang-orang yang bersama saya itu menjadi Taipan itu loh. Dan ternyata ini tidak gagal, walaupun pertama waktu itu gagal. Secara sistem yang saya buat gagal. Jadi waktu itu saya membuat perusahaan ya, dan tadi tujuannya adalah membangun unit bisnis. Waktu saya juga ngisi beberapa kampus, karena waktu itu yang saya ajak berpartner ya, saya mendirikan perusahaan. Saya berpikir kalau dosen, ya, orang-orang pintar itu bisa mengeksekusi program-program saya. Nah, ternyata yang saya pilih waktu itu orang-orang pintar, karena ada dosen perguruan tinggi negeri di Semarang yang keren. Saya nggak sebutkan ya. Nah, ini gagal tapi saya dapat pelajaran. Ternyata tidak dibutuhkan orang pintar, tapi orang cerdas. Nah, ketika saya menganggap tadi ya, orang-orang yang pintar tadi saya ajak membangun itu justru nggak jalan. Karena yang jalan di lapangan cuma saya, jadi ada waktu itu 5 direktur gitu. Ternyata yang jalan di lapangan cuma saya. Ya, saya sering ngisi sampai Jawa Timur, ngisi seminar, membuat tadi ya bagaimana orang-orang punya jiwa pengusaha. Akhirnya saya bilang, kalau ini diteruskan nanti saya bisa cepat tua nanti ya. Akhirnya saya stop dulu, saya berhenti dulu. Tapi ternyata impian saya tidak berhenti bos jalannya. Maka sekarang ini udah banyak orang kaya bersama saya. Karena apa? Go Taipan tetap jalan ternyata. Dan saya berharap tadi ya, semua yang datang saat ini dengan kondisi apapun besok bisa menjadi kuat. Ya, dengan ilmu-ilmu yang saya ajarkan yang menjadi kuat, hebat, bermanfaat dan menjadi saluran berkah.